Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan dengan saya sendiri bernama Hasan Tarik Pramudia dengan NIM 275 dan teman saya. Saya Lucy Mustikarini, NIM 272. Baik, dengan tema kami yang berjudul Teknik Intervensi Psikologi Islam dari Ibnu Qayyim. Yang pertama akan menjelaskan adalah teman saya. Silakan. Jadi sebelum kita membahas tentang intervensi dari Ibnu Qayyim, sebaiknya kita mengenal siapa sih Ibnu Qayyim itu. Jadi Ibnu Qayyim ini memiliki nama lengkap yaitu Syams al-Din Abu Abdullah Muhammad Ibnu Abu Bakar yang dikenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nama belakang al-Jauziyah Ibnu Qayyim ini diberikan oleh ayahnya yang bernama Abu Bakar karena ayahnya dulu bekerja sebagai kepala sekolah di Madrasah Al-Jawiyah dan mendapatkan gelar Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim lahir di kota Damaskus, salah satu ibu kota di Suriah, lahir pada tanggal 29 Januari 1290 Masehi atau 691 Hijriah dan meninggal di usia yang cukup muda, yaitu 58 tahun pada 23 September 1350 Masehi atau 751 Hijriah. Jadi selama hidup, Ibnu Qayyim ini banyak menghasilkan kitab-kitab karya, kurang lebih ada 90 kitab, diantaranya ada Al-Jawabul Al-Kahfi Liman Sa'ala Anid Dawa Ishi Syafi, kitab yang membahas tentang bagaimana cara mengelola hati menjadi lebih baik. Ada Asyawa Ikul Mursalah Al-Jahmiyah Wal Mu'attilah, kitab yang membahas tentang ekonomi. Selanjutnya ada Hadi Al-Arwah Ila Biladil Arwah, kitab yang membahas tentang tamasya ke surga, dan masih banyak lagi karya Ibnu Qayyim. Next. Nah, di sini mungkin kita akan membahas tentang secara umum dulu tentang ilmu psikologi barat dan psikologi Islam gitu. Jadi psikologi barat secara umum itu dijelaskan bahwa ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia baik secara individu ataupun kelompok yang berhubungan dengan lingkungannya. Atau dengan mudah kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu psikologi barat itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hablum minan nas atau hanya tentang keduniawian saja. Sedangkan psikologi Islam secara umum itu dijelaskan bahwa ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama tentang kepribadian manusia itu sendiri, yang bersifat filsafat, teori, metodologi, akal, indera, dan intuisi, yang bersumber secara jelas ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Atau secara singkat dan mudah, kita bisa menjelaskan bahwa psikologi Islam ini adalah ilmu yang berbicara tentang hablum minallah, yaitu membahas tentang kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat juga. Lalu di sini ada tokoh-tokoh dari psikologi barat. Ada beberapa yang kami tuliskan, yaitu ada Wundt, ada Skinner, ada Freud, ada Jung, Alfred Adler, Binet, dan masih banyak lagi. Sedangkan dari psikologi Islam, itu ada Ibnu Sina, Ibnu Qayyim, Al-Ghazali, At-Tabari, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, dan masih banyak lagi. Jadi, kenapa sih ada psikologi barat, ilmu tentang psikologi barat itu ya? Yang pertama itu, dulu diciptakannya itu karena ingin mengetahui tingkah laku manusia. Terus ingin mempelajari tentang sensor motorik dan respon sensoris secara sistematis pada diri manusia. Selanjutnya untuk mengukur intelijensi seseorang, karena intelijensi setiap orang itu berbeda-beda. Selanjutnya, kenapa setelah ada psikologi barat, ada psikologi Islam gitu. Yang pertama, alasannya psikologi kontemporer dalam perkembangannya dianggap mengalami distorsi yang fundamental. Nah, distorsi di sini dijelaskan bahwa psikologi ini kan sebenarnya membahas tentang jiwa gitu ya. Tetapi di psikologi barat itu hanya membahas tentang bagaimana cara pengaplikasian itu pertama diterapkan kepada hewan. Sebenarnya kan tentang
bagaimana penerapan ini sebenarnya bisa langsung diterapkan kepada manusia, tetapi banyak tokoh itu seperti Ivan Pavlov itu mengembangkan ilmunya pertama kepada anjing gitu. Jadi dianggap itu memiliki perbedaan dari psikologi Islam itu sendiri. Yang selanjutnya ada ketidakpuasan terhadap teori psikologi kontemporer. Kenapa demikian? Karena ada beberapa aliran itu yang dianggap tidak sesuai dengan aliran agama Islam gitu. Karena agama Islam itu memandang bahwa setiap makhluk hidup di dunia ini itu sama. Sedangkan dalam psikologi barat ada aliran behavioris dan psikoanalisa itu berpendapat bahwa derajat manusia itu lebih rendah gitu. Terus ada juga aliran humanis itu yang menganggap bahwa manusia itu bisa menjadi Tuhan karena manusia itu memiliki akal dan pikiran, sedangkan jika dibandingkan dengan hewan itu sangat berbeda jauh. Selanjutnya ada latar belakang kebudayaan dan karakteristik masyarakat dianggap penting untuk dipertimbangkan. Next. Nah, terus di sini kenapa sih gitu? Dan apa intervensi psikologi itu? Jadi, intervensi psikologi secara umum itu dijelaskan bahwa sebuah upaya yang dilakukan untuk mengubah perilaku, pikiran, perasaan seseorang yang mana dalam perubahan tersebut diharapkan dapat merubah ke arah yang lebih baik untuk dirinya sendiri ataupun bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Lalu untuk penerapan intervensi psikologi ini bisa dilaksanakan tidak hanya seorang psikolog atau orang-orang yang memiliki pendidikan di psikologi gitu ya, tetapi seseorang yang memiliki kompeten itu bisa melaksanakan intervensi psikologi asalkan mereka mempunyai kompetensi yang tinggi, seperti contohnya seorang motivator. Itu kan mereka bisa merubah pikiran dari seseorang itu bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya, mengapa pemikiran Ibnu Qayyim ini dapat dilakukan intervensi gitu ya? Ibnu Qayyim ini sebenarnya asal mulanya itu berpendapat bahwa pengetahuan dan perbuatan manusia itu dari hati dan pikiran mereka. Lalu dari hati itu muncul ide, baik ide yang positif ataupun ide yang negatif. Dari ide itu memunculkan tujuan atau goals yang akan didapatkan di lain hari gitu. Dari tujuan itu melahirkan perilaku. Perilaku yang dilakukan berulang-ulang itulah yang kemudian menjadi tradisi. Lalu kan di intervensi ini yang bisa diintervensi itu adalah perilaku. Tidak hanya hati, karena hati itu tidak bisa diintervensi karena tidak terlihat. Next. Selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskan Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah seorang ulama yang memiliki kredibilitas dalam membahas terapi hati yang ditujukan dalam karyanya. Metode dan teknik yang diterapkan oleh Ibnu al-Jauziyah dikategorisasikan menurut dampak dari penyakit itu sendiri. Contoh metode intervensi Ibnu Qayyim yang pertama adalah dampak penyakit maksiat terhadap agama, maka terapi yang diberikan ialah metode irsyad atau bimbingan konseling. Caranya dengan memberikan penjelasan objektif tentang penyakit tersebut. Setelah itu, klien diberikan bimbingan dan konseling tapi masih belum mampu menyadarkannya, maka perlu diadakan at-tabyin atau penjelasan yang lebih menyeluruh. Selanjutnya, jika masih belum merubahnya dan masih melakukan perbuatan tersebut, maka dilakukan at-tanbih, yaitu peringatan keras. Hal ini berupa ancaman siksaan dan ancaman ditimpakan hukuman. Yang kedua, dampak penyakit maksiat terhadap jiwa. Proses yang diberikan ialah at-tabyin, yaitu memberikan penjelasan akibat dari perbuatannya dan juga sekaligus diberikan at-tahdib atau ancaman, diterapkan melalui teknik amr bid at-taqwa wa nahyu an al-masiyah, menyuruh kepada hal ketakwaan dan melarang dari perbuatan
maksiat. Selanjutnya dengan melakukan al-biru atau perkara yang baik dan juga al-ta'atu atau perkara yang membawa ketaatan. Jika masih saja melakukan maka diberi peringatan tentang hukuman dan juga hari pembalasan. Yang ketiga, dampak penyakit maksiat terhadap akal. Proses terapinya menggunakan metode mauzoh, yaitu mengingatkan kepada Al-Quran, keimanan, kematian, dan neraka dan akhirat. Dan yang keempat, dampak penyakit maksiat kepada keturunan menurut beliau hal ini dapat dicegah dan diobati dengan perilaku ketaatan dan juga menggunakan metode doa. Yang kelima, dampak penyakit maksiat kepada harta dan kehormatan. Proses terapinya menyangkut dengan ketakwaan, maka menurut beliau dilakukan dengan dakwah untuk kembali kepada ketakwaan dan meninggalkan kemaksiatan, lalu dijelaskan tentang akibat dan atau alasan dari ditentukannya hukum tersebut. Penerapan intervensi psikologi Islam dari Ibnu Qayyim, strategi terapeutik korban homoseks, studi terhadap pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dalam 2 dekade terakhir di Indonesia banyak berdiri organisasi yang mewadahi kepentingan kaum homoseks. Beberapa kota diantara yaitu Kota Solo, Yogyakarta, Kota Pekanbaru, Bandung, Denpasar, dan Malang hingga sampai ke Surabaya. Fenomena ini adalah gejala patologi sosial, bukan sesuatu yang normal dan sangat mengkhawatirkan. Belum lagi dari perspektif agama, ajaran Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia sangat melarang perilaku homoseksual. Dalam jurnal ini menggabungkan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan komunitas RSCM Malang, komunitas terapi Islam. Kaitannya dalam pengatasan korban homoseksual. Penerapan teknik intervensi pikiran, di sini ada 6 cara intervensi, latih diri terhadap pribadi bermasalah. Intinya korban homoseks diajak untuk mengajak mengenali diri sebagai hamba dan Allah sebagai Robnya. Mengajak mencintai Allah, mengajak merenungi masa, mengajak menemukan hikmah di balik musibah, dan mengajak mengkomparasi konsekuensi, serta mengajari cara menolak bisikan setan. Seluruhnya bertujuan untuk membangun kesadaran diri korban homoseks alih-alih timbul rasa ingin bertobat. Selanjutnya, teknik intervensi pikiran yang dilakukan diantaranya, 1. Mengajak mengenali diri dan mengenal Allah. Yang kedua, mengajak mencintai Allah. Yang ketiga, mengajak merenungi masa. Yang keempat, mengajak menemukan hikmah di balik musibah. Yang kelima, mengajak komparasi konsekuensi. Yang keenam, mengajari cara menolak bisikan setan. Terapi ibadah. Praktik ibadah adalah suatu proses penyembuhan penyakit homoseks, mengobati, memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kesehatan mental pelaku homoseks itu sendiri. Selain itu juga dapat mencegah pengaruh-pengaruh buruk yang dapat melahirkan perilaku homoseks. Bentuk terapi ibadah antara lain doa mustajabah, zikir pada waktu pagi dan petang, puasa, sholat, sedekah atau zakat, tadabbur Al-Quran, iktikaf, dan ruqyah ilahiyah. Terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.